nasihat Zahid, nasihat Zule maupun nasihat Zule. Bagaimana kabar kalian? Semoga harapan kami kalian selalu baik-baik saja di rumah ya. Tetap jaga kesehatan, kemudian makan makanan yang teratur dan olahraga yang teratur. Di kesempatan kali ini kita akan mereview pelajaran Nabi Zulkifli yang sudah kita pelajari kemarin. Kalau kemarin kita PPT, sekarang kalian akan melakukan video pelajaran Hasan. Jadi Hasan nanti akan mengulas satu persatu dari Nabi Zulkifli, kisahnya bagaimana, kemudian sifat orangnya apa saja, kita nanti akan bahas satu persatu. Nabi Zulkifli ini Nabi yang keberapa kira-kira? Nah, kita hitung sama-sama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa, Harun, Zulkifli. Nabi Zulkifli adalah Nabi yang ke-16. Nabi Zulkifli ini putra dari siapa sih? Nabi Zulkifli ini adalah putra dari Nabi Ayub alaihissalam dan Rahman. Nabi Zulkifli adalah salah satu nabi yang diselamatkan oleh Allah dari salah satu musibah yang diberikan oleh Allah SWT. Nabi Zulkifli beserta keluarganya dulu diberikan musibah berupa runtuhnya rumahnya. Di rumahnya ketika itu diruntuhkan akibat gempa. Kemudian Nabi Zulkifli ini diselamatkan oleh Allah, kecuali anak-anaknya Nabi Ayub dan lainnya. Saudara-saudara Nabi Zulkifli ini semuanya meninggal kecuali Nabi Zulkifli. Jadi yang paling selamat, yang satu-satunya yang selamat adalah Nabi Zulkifli. Kemudian Nabi Zulkifli ini adalah diutus oleh Allah ke kota Rum. Jadi kenapa Rum itu dikatakan, kota itu dikatakan Rum? Karena nenek-neneknya dulu itu namanya Rum bin Ishak, Rum bin Ais bin Ishak bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Zulkifli ini adalah salah satu merupakan salah satu cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Zulkifli hidup di masa seorang raja yang bernama Raja Ilyasa. Raja Ilyasa ini raja yang dimana hidupnya tidak mempunyai anak. Kemudian ketika Nabi Zulkifli hidup, Raja Ilyasa ini sudah sangat tua, jadi tidak mempunyai anak. Padahal di zaman dulu kerajaan itu penerusnya adalah salah satu keturunannya, bukan rakyat-rakyat biasa. Akan tetapi sayangnya Raja Ilyasa ini tidak mempunyai anak. Kemudian Raja Ilyasa ini memutuskan untuk membuat sayembara. Apa sayembara yang dibuat Raja Ilyasa ini untuk dijadikan penerus menjadi raja, penerus Raja Ilyasa? Apa saja? Kemudian Raja Ilyasa menyebutkan, barang siapa yang sanggup berpuasa di siang hari, kemudian barang siapa yang sanggup beribadah di malam hari dan tidak suka marah, maka orang tersebut akan dijadikan raja atau penerus Raja Ilyasa. Kemudian begitu tekadnya, Nabi Zulkifli ini mengangkat tangannya. Nabi Zulkifli mengatakan, saya sanggup berpuasa di siang hari, saya sanggup beribadah di malam hari, saya sanggup tidak marah. Nah, kemudian rakyat tersebut di samping-sampingnya itu terkejut. Ada juga orang yang bertekad untuk berpuasa di siang hari, kemudian beribadah di malam hari dan tidak suka marah. Kemudian rakyat dibuat terkejut dengan tekadnya Nabi Zulkifli tersebut. Nabi Zulkifli ini dulunya kecil dijuluki atau diberi nama Bashar. Jadi Bashar ini mempunyai arti orang sabar, orang yang sabar. Akan tetapi ketika Nabi Zulkifli ini di usia muda terkenal dengan bukti-buktinya tadi, menerapkan tidak suka marah, berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari. Kemudian Nabi Zulkifli ini dijuluki dengan Bashar, ini dijuluki dengan nama Zulkifli. Berarti mempunyai arti apa? Mempunyai kesanggupan dan kemampuan. Jadi apa artinya dari kesanggupan dan kemampuan itu? Orang yang mampu beribadah di malam hari, berpuasa di siang hari dan tidak suka marah. Itulah sebab Bashar dinamakan, diberi julukan dengan nama Nabi Zulkifli.
Nabi Zulkifli yang semakin kesini semakin terkenal dengan raja yang soleh, nabi yang soleh ini diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ada segolongan orang yang menentang kaumnya Nabi Zulkifli, yang menentang ajarannya Nabi Zulkifli. Kemudian segolongan orang tersebut menentang untuk berperang melawan kaumnya Nabi Zulkifli, di mana di samping itu kaumnya Nabi Zulkifli ini menolak perintah dari Nabi Zulkifli untuk berperang melawan segolongan orang yang menzalim tersebut. Kemudian umatnya Nabi Zulkifli tadi menyampaikan kepada Nabi Zulkifli, wahai Tuan Raja, kami takut untuk berperang karena kami ingin tetap hidup lagi, kami ingin hidup lebih lama lagi, maka kami akan berperang asalkan Nabi Zulkifli berdoa kepada Allah untuk memberikan keselamatan kepada kami. Kemudian Nabi Zulkifli beserta kaumnya ini bersegera untuk berperang melawan segolongan orang tersebut, karena Nabi Zulkifli sudah memerintahkan atau meminta pertolongan kepada Allah untuk menyelamatkan dan memenangkan perang tersebut. Nabi Zulkifli tadi diuji oleh Allah dengan umatnya, bagaimana kalau kesal umatnya ketika takut berperang melawan segolongan orang yang dibuat zalim. Kemudian Nabi Zulkifli ini juga memohon kepada Allah, berkata, bagaimana? Ya Allah, sesungguhnya saya sudah menyampaikan risalahmu untuk maju berperang melawan orang-orang zalim. Kemudian Allah Maha mengetahui apa yang diminta oleh Nabi Zulkifli. Allah mengetahui permintaan Nabi Zulkifli, kemudian turunlah wahyu kepada Nabi Zulkifli dari Allah yang mengatakan, sesungguhnya saya sudah tahu permintaan, maka semua akan dikabulkan. Ya. Kemudian setelah Nabi Zulkifli meminta pertolongan kepada Allah, di sisi lain hikmah yang perlu kita ambil bahwa Nabi Zulkifli ini diuji oleh umatnya, keluh kesahnya, kemudian takutnya untuk berperang. Nabi Zulkifli tidak marah karena keluh kesahnya rakyatnya tadi. Kemudian apa yang sifat-sifat teladan apa yang kita ambil, yang perlu kita ambil, bahwa kita walaupun bukan seorang raja, maka kita juga harus tetap menerapkan apa yang dicontohkan dari Nabi Zulkifli tersebut. Salah satunya tadi apa yang disanggupi oleh Nabi Zulkifli, tidak suka marah, kemudian berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan ketiga-tiganya itu harus kita juga mampu melaksanakannya. Dan juga Rasulullah SAW berpesan di dalam suatu hadis bahwa la taghdab wa lakal jannah. Janganlah kalian marah, maka kalian akan mendapatkan surga. Janji Allah yang disampaikan melalui Rasulullah SAW. Sampai sini kisah sedikit yang dapat Pak Samsul sampaikan mengenai Nabi Zulkifli. Apabila kurang paham atau yang kurang ada yang lebih tahu, bisa ditanyakan langsung lewat Jabri Pak Samsul, maka nanti akan insya Allah Pak Samsul jawab. Sampai sini dulu, apabila masalahnya Pak Samsul mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.